Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, tentunya di dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jadi percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Kiranya pagi ini sebelum kita beraktivitas, Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita, dan 5 menit bersama dengan firman sebagai sarapan bagi kita, kiranya membuat kekuatan rohani bagi kita. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kelimpahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengambil dalam Yohanes 10 ayat 10. Demikian bunyi firman Allah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya. Tema kita adalah setan atau setan versus Yesus. Haleluya. Kalau kita lihat bagaimana setan dikatakan pencuri, yang diakhirkan sebagai pencuri. Pencuri hanya datang untuk mencuri. Ya, yang pertama dia mencuri ya. Jadi kalau ada orang-orang yang suka mencuri, itu temannya setan. Dia mencuri kebahagiaanmu, dia mencuri sukacitamu, dia mencuri kebenaran-kebenaran firman Allah yang ditaburkan supaya firman Allah itu tidak bertumbuh dalam hatimu. Iblis itu ahli dalam strategi membuat orang-orang supaya lumpuh di hadapan Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita, memang itu pekerjaan si setan. Karena firman Allah katakan pencuri hanya datang. Ya, ini datangnya apa? Mencuri. Yang pertama tadi mencuri, yang kedua setelah dicuri kebahagiaanmu, sukacitamu, dan lain sebagainya yang kau miliki, yang tadinya engkau bersama dengan Allah tetapi kemudian kau beralih, maka dia akan membunuh imanmu, membunuh kepercayaanmu, membunuh keyakinanmu, bahkan membunuh fisikmu. Setan itu hanya datang untuk mencuri, membunuh. Kalau engkau terus berada bersama dengan setan, yang terakhir yang akan dilakukan, yang ketiga adalah membinasakan engkau. Kalau engkau sudah binasa, tidak ada artinya lagi. Tapi dengarkan, Yesus datang untuk memberikan hidup. Kalau setan datang mengambil hidup, tapi Yesus datang untuk memberikan hidup. Baik hidup masa kini maupun hidup yang akan datang, hidup dalam kelimpahan, bukan seperti setan itu. Jadi jangan mau bersahabat dengan setan, bersahabatlah dengan Yesus, intimlah dengan Tuhan. Bangun persahabatan kita dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman tiap hari. Ada orang baca firman Senin Kemis. Itu dia tidak suka membaca surat cinta. Dulu kalau kita mendapat terima surat cinta, kita berulang-ulang dari kamar mandi, di mana. Jadi kita itu suka membacanya. Tetapi kenapa surat cinta dari Allah kita tidak suka membacanya? Why? Karena si pencuri itu datang menggodamu. Jangan baca, enggak ada godaan. Jadi baca dia supaya hasrat dan keinginan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita hidup dalam ketaatan karena dia sudah memberikan hidup kita, hidup yang berkelimpahan, damai, sukacita, dan kebahagiaan yang dari Tuhan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan, engkau adalah orang-orang yang siap terus dalam kebenaran dan terus haus lapar akan
kebenaran, supaya Tuhan yang kita sembah itu akan terus memuaskan hasrat dan keinginan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Hasrat yang tidak bertolak belakang dengan sifatnya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, tapi Yesus datang untuk memberikan kelimpahan. Ikutilah Yesus sepanjang umur hidupmu. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih kami mau mengikut Yesus sepanjang umur hidup kami, dan Tuhan menuntun kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mantap, 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 mantap. Mantap. Tuhan Yesus memberkati.